Pertemuan dengan Tuhan dalam ibadah membawa kita untuk semakin lebih dekat dengan saudara-saudara seiman. Dalam pertemuan dengan saudara seiman, kita mengimplementasikan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dalam ibadah yang kita laksanakan bersama-sama, tentu ada tata ibadah, di mana setiap elemen merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, utuh dari awal hingga akhir ibadah yang mempunyai nilai sama. Sebagai wujud dan rasa hormat pada Allah, serta menjaga kehusukan dan ketertiban dalam ibadah, sudah sepatutnya kita mengikuti seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhirnya. Datang sebelum ibadah dimulai dan pulang setelah ibadah selesai. Dalam ibadah GBKP ada dua sakramen yang dilayankan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Sakramen adalah tanda nyata yang dipakai Allah dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus melalui gereja untuk menyatakan bahwa keselamatan dari Allah dan kehidupan baru dalam Kristus telah terwujud. Kedua sakramen ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh Yesus, yang diperintahkannya untuk dilakukan oleh gereja. Sakramen yang pertama yaitu baptisan. Baptisan berasal dari kata baptisen, yang artinya menyelamkan, menyucikan, dan membersihkan. Yesus sendiri dibaptis. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Perjanjian Allah dimateraikan dalam sakramen baptisan kudus. Markus pasal 16 ayat 16. Orang dewasa yang menerima baptisan harus mengaku percaya lebih dahulu, karena rahmat Allah diberikan berdasarkan kepercayaan seseorang. Namun harus juga kita akui bahwa kadangkala rahmat Allah diberikan kepada seseorang mendahului kepercayaan seseorang itu. Karena itulah baptisan kudus juga berlaku bagi anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Karena kepada mereka juga berlaku perjanjian anugerah Allah, seturut janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 7 dan juga dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Sekalipun kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, namun kita tetap sadar akan kekurangan kita. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan yang melebihi iman kita, itulah yang membuat hati kita untuk tetap menghadiri undangan Allah di dalam baptisan kudus. Baptisan merupakan tanda keselamatan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Baptisan hanya berlaku satu kali saja bagi orang yang telah menerima Kristus. Mengenai cara baptisan, apakah diselamkan dan dipercikkan, tidak menjadi persoalan. Secara tradisi, gereja GBKP melakukan baptisan percik. Sakramen yang kedua yaitu perjamuan kudus. Kita melaksanakan perjamuan kudus, mengulangi perjamuan kudus yang dilakukan oleh Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sebagai pendahulu dari perjamuan dalam kerajaan Allah yang akan datang. Matius pasal 26 ayat 29. Dalam perjamuan kudus yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya, Yesus memecah-mecahkan roti yang menyimbolkan sebagai tubuhnya dan memberikannya kepada murid-murid. Setelah itu Yesus mengambil cawan yang menyimbolkan bahwa anggur sebagai darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Orang yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang telah menguji dirinya dan tidak sembarangan. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 28. Serta orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan memakai baju pesta
yang menunjukkan kelayakan ikut dalam pesta. Matius pasal 22 ayat 12. Menyelaraskan hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi pasal 1 ayat 27. Sesuai dengan tata gereja GBKP pasal 32. Jemaat yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah jemaat yang sudah sidi dan tidak dalam masa pengembalaan khusus. Setelah kita memahami akan arti ibadah yang sejati, yang dinampakkan dalam sikap dan cara hidup kita, ketika kita mengikuti ibadah, maka firman Tuhan diberitakan, serta diingatkan, agar kita tetap menjaga, supaya hidup kita tidak bercela. Dampak ibadah yang dilakukan dengan benar, akan tercermin dalam kehidupan kita. Yakni kita tidak lagi menyembah berhala, tapi tetap setia kepada Tuhan saja. Tidak membunuh dan melakukan kekerasan, melainkan mengasihi dan mau mengampuni. Tidak mencuri atau mengambil milik orang lain, bahkan tidak melakukan korupsi, melainkan mau berbagi dan menolong orang lain. Tidak berdusta, melainkan dapat dipercayai. Tidak melakukan percabulan, melainkan dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan tentang ibadah sesuai dengan konfesi Gereja Batak Karo Protestan. Yang pertama, ibadah adalah ungkapan rasa syukur orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Allah, yang dinampakkan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu, pusat ibadah adalah Allah Tritunggal, dan tujuan ibadah adalah memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, ibadah merupakan panggilan untuk memuliakan Allah melalui segala sesuatu yang diberikan Allah dalam hidup orang Kristen, baik pengetahuan, bakat atau talenta, harta milik, bahkan pekerjaan dan jabatan kita. Yang ketiga, ibadah dapat dilakukan setiap saat dalam konteks ruang dan waktu, dalam bentuk ibadah pribadi, ibadah rumah tangga, ibadah mingguan, maupun ibadah jemaat lainnya, serta juga dalam ibadah karya hidup kita. Yang keempat, ibadah dari awal hingga akhir adalah satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, ibadah dalam bentuk sakramen hanya ada dua, yaitu baptisan kudus untuk orang dewasa dan anak, serta perjamuan kudus. Demikianlah pengajaran ibadah yang kami sampaikan hari ini melalui program pengajaran Gereja Batak Karo tentang konfesi ibadah. Kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk memahami ibadah dan melakukan ibadah. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Amin.